Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusiska di channel Cabe Yuka. Cara asik belajar bareng Yusiska. Nah, Sobat Cabe Yuka, kali ini kita akan membahas bab peluang bagian pertama, yaitu tentang ruang sampel, banyaknya ruang sampel dan titik sampel. Tetapi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai materi-materi tersebut, Cabe Yuka akan ajak kalian untuk mempelajari istilah-istilah penting dalam peluang. Oke, langsung kita bahas satu persatu istilah tersebut. Nah, yang pertama ada yang namanya percobaan. Suatu kegiatan yang menghasilkan nilai suatu peluang atau memperoleh hasil tertentu. Nah, contohnya sobat, misal pada pelemparan uang koin, lemparan sebuah dadu, pengambilan kartu secara acak, pengambilan bola secara acak, dan masih banyak percobaan lagi yang terkait dengan percobaan. Istilah yang kedua yaitu ruang sampel, semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, untuk materi ruang sampel ini sobat, akan kita bahas di slide berikutnya. Istilah yang ketiga yaitu kejadian, merupakan hasil yang diharapkan terjadi pada ruang sampel. Nah, sobat, kejadian ini biasanya dinotasikan sebagai huruf A kapital atau huruf A besar. Kemudian ada istilah lain yaitu peluang, nilai kemungkinan suatu kejadian. Berikutnya ada peluang kejadian majemuk. Namanya saja majemuk sobat, berarti dia terdiri dari dua atau lebih kejadian secara bersamaan, atau lebih mudahnya kita pahami yaitu gabungan dari beberapa kejadian yang membentuk kejadian baru. Ada juga istilah frekuensi harapan, besarnya peluang suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dari suatu percobaan. Nah, Sobat Cabe Yuka, berikut penjelasan dan notasi mengenai ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya titik sampel. Nah, ruang sampel itu didefinisikan sebagai himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Notasi yang digunakan yaitu huruf S kapital atau S besar. Karena namanya himpunan Sobat Cabe Yuka, itu nanti cirinya berarti ada kurung kurawal buka, anggotanya dituliskan satu persatu, kemudian kurung kurawal tutup. Itu ciri dari ruang sampel. Kemudian ada titik sampel, semua anggota dari ruang sampel. Nah, jadi nanti dari ruang sampel ini kita tuliskan lagi tanpa ada kurung kurawal. Pembedanya hanya itu saja sobat. Kemudian ada namanya banyaknya titik sampel. Ini dinotasikan dengan NX. Agar lebih jelas dan mudah untuk memahami ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya ruang sampel, perhatikan 5 contoh berikut sobat. Ini sangat mudah untuk dipahami oleh kalian. Nah, ini contohnya ada pelemparan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu itu kan pasti memiliki 6 sisi. Ini kalau dadu normal ya sobat, itu ada 6 sisi dan masing-masing sisi itu memiliki mata dadu. Nah, ini ada 1, 2, 4, kemudian di sini 5, 3, 6. Nah, kalau kita tuliskan ciri dari ruang sampel tadi ada kurung kurawal bukanya dan kurung kurawal tutup. Kemudian kita tuliskan anggota dari setiap sisinya tuh. Ini mewakili mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai mata dadu 6. Nah, untuk titik sampelnya itu kita tuliskan sobat dari ruang sampel ini tanpa ada kurung kurawal, hanya itu saja pembedanya. Nah, banyaknya titik sampel, nah kita tinggal menghitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggotanya ada 6. Nah, bagaimana? Mudah bukan sahabat Cabe Yuka untuk mempelajari ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya titik sampel? Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya, yaitu kejadian pelemparan sekeping uang logam. Nah, kita bisa perhatikan
pelemparan dari satu keping uang logam. Pada uang logam itu memiliki dua sisi, Sobat CABYUK, yaitu ada sisi yang bagian depan dan yang bagian belakang. Nah, yang bagian depan ini kita pakai nama angka dan yang belakang kita tuliskan sebagai gambar. Untuk ruang sampelnya berarti ada dua, angka dan gambar. Kalaupun ini dituliskan dengan kalimat angka, koma, gambar, boleh sahabat CABYUK. Ini kita tuliskan titik sampelnya dan ini ada dua. Kalau ruang sampel pemisahnya itu harus koma sahabat CABYUK. Jadi nggak boleh dituliskan angka dan gambar. Dia harus ada pemisahnya koma. Tidak boleh berupa kalimat tambahan dan. Oke. Lanjut lagi di contoh yang berikutnya, yaitu seperangkat kartu bridge. Nah, kartu bridge, kartu poker yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu namanya kartu poker. Nah, itu ada 4 jenis kartu, yaitu ada kartu daun. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu kartu club, ada kartu hati, heart, ada kartu wajik, diamond, sama kartu keriting, spade. Nah, untuk jokernya itu tidak dihitung Sobat CABYUK, itu sudah beda lagi. Nah, untuk ruang sampelnya kita bisa tuliskan dengan mewakili kalimat dari masing-masing kartu. Nah, ada kartu club, heart, diamond, dan spade. Nah, mulainya ada mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ditambah dengan as, jack, queen, king. Atau JHK. Nah, kita daftarkan. Untuk titik sampelnya nanti Sobat CABYUK bisa menuliskan lagi di sebelah sini karena banyak sekali anggotanya. Terus kemudian banyak titik sampel, setelah kita hitung itu banyaknya ada 52. Nah, ini ada dua kejadian yang berbeda, yaitu pelemparan pada sebuah dadu dan sekeping uang logam. Untuk menentukan ruang sampelnya, Sobat CABYUK, itu ada dua cara, yaitu bisa menggunakan diagram pohon dan menggunakan tabel. Karena ini ada dua kejadian dan lebih mudahnya kita buat tabel. Nah, pada dadu ruang sampelnya ada 6. Kemudian pada uang logam ada 2. Untuk mengisi tabel yang masih kosong, kita perhatikan tadi untuk angka pada uang logam itu dinotasikan dengan A, gambar itu dinotasikan dengan G. Sedangkan untuk dadu, mata dadu 1 ya kita tuliskan 1, mata dadu 2 dituliskan dengan 2. Jadi kita tuliskan A1, A2, A3, A4, A5, A6 sesuai dengan urutan tabelnya. Begitu juga yang bagian bawah. Nah, Kak, semisal ini urutannya berbeda bagaimana? Boleh Sobat CABYUK, jadi tidak ada ketentuan untuk harus menuliskan A1, A2, tidak. Kita tuliskan 1A, 2A, 3G, itu boleh Sobat CABYUK. Nah, untuk ruang sampelnya berarti kita tuliskan ini, jangan lupa kurung kurawal dan pemisahnya adalah tanda koma. Titik sampelnya kita tinggal mengambil anggota dari ruang sampelnya. Kemudian banyaknya titik sampel itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itulah sahabat CABYUK terkait video pembahasan tentang ruang sampel, titik sampel, dan banyaknya titik sampel. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.